Halo teman-teman, selamat datang di channelku Kubol Gaming. Di video kali ini kita bakal main City Skylines 2 dan aku akan mulai membangun sebuah kota baru dari nol. Kali ini aku memilih map Alta Archipelago, sebuah kepulauan dengan pemandangan laut luas dan banyak pulau kecil yang terpisah. Jadi di sini kita nggak cuma mikirin bangun kota, tapi juga harus pinter bikin koneksi antar pulau. Mau itu jalan, jembatan, atau mungkin nanti kita bikin transportasi yang keren, biar warganya nggak berenang ke kantor. Oh ya, sebelumnya aku mohon maaf kalau videonya masih kurang jernih. Soalnya PC aku masih kentang. Kentang rebus, belum upgrade jadi kentang goreng. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembangunan kota kita. Let's go. Di sini aku mulai dengan modal 2 juta dolar, yang kalau dirupiahkan sekitar 30 miliaran rupiah ya. Lumayan buat bangun kota impian. Nama kotanya masih Silchester, belum aku ganti. Jadi buat kalian yang punya rekomendasi nama kota yang keren, unik, atau bahkan nyeleneh, boleh banget komen di bawah. Nanti aku pilih yang paling cocok, jadi pastikan kalian tonton video ini sampai habis ya, buat kasih rekomendasi terbaik kalian. Dan untuk sekarang, populasi kota kita masih nol. Iya, benar-benar masih kosong, belum ada warga sama sekali. Jadi dari nol inilah kita bakal mulai membangun kota ini pelan-pelan sampai jadi kota besar. Seperti yang kita lihat di sini, petanya kelihatan luas banget. Tapi sayangnya, kita dibatasi hanya sampai di garis kuning putus-putus ini. Nah, untuk sekarang, lahan yang baru terbuka itu ada di area kotak kecil dengan garis putih putus-putus ini. Walaupun kelihatannya kecil, sebenarnya ini sudah cukup luas kok untuk mulai membangun kota di tahap awal. Jadi ya, kita manfaatin dulu yang ada. Nanti kalau sudah berkembang, baru kita ekspansi pelan-pelan. Di bagian sini, kita punya akses masuk utama ke kota, yaitu satu jalan tol yang langsung terhubung dengan roundabout di depan ini. Roundabout ini nanti bakal jadi titik penting untuk ngatur arus kendaraan, biar nggak langsung macet pas kota mulai berkembang. Untuk jalur rel kereta yang ada di sini, sepertinya bakal kita hapus dulu di awal, biar fokus ke pembangunan dasar kota. Begitu juga dengan jalan highway kecil di bawah ini. Kita bersihin dulu. Di bagian sini, aku mau perpanjang dulu jalan highway dari roundabout ini sampai ke ujung sana. Biar akses masuk ke kota kita nanti lebih panjang dan rapi. Nanti setelah itu jalannya bakal kita belokin dan sambung ke arah sana. Soalnya di area itu kelihatannya keren banget kalau kita bikin jalan utama di tengah dengan bukit di kanan kiri, jadi semacam scenic road gitu. Di sini aku bikin jalan lurus sejajar ujung daratan ini, biar rapi dan enak dilihat. Rencananya ini bakal jadi jalan arteri utama kota, jadi kita bikin jalur utamanya dulu dari awal. Kita perpanjang sedikit untuk panduan persimpangannya nanti. Aku bikin jalan lurus dulu dari jalan arteri ke arah roundabout ini, biar jalurnya kebentuk dulu. Nanti bakal aku sambung pakai tikungan, supaya transisinya lebih smooth dan enak dilihat. Di sini aku bikin lagi jalan lurus ke arah bukit tadi, sebagai panduan jalur ke depannya. Nantinya, jalan ini bakal kita upgrade jadi highway atau tol yang lebih besar. Tapi untuk sekarang kita pakai yang kecil dulu, karena belum kebuka. Jadi ini masih tahap perencanaan awal aja. Sekarang aku sambung semua jalan yang tadi sudah kita buat, biar jadi satu jaringan yang terhubung. Jadi akses dari arteri ke roundabout dan ke arah bukit sudah nyambung semua. Tinggal kita rapihin dan kembangkan lagi nanti. Aku ubah jalan arterinya jadi 6 jalur, karena yang tadi cuma buat panduan aja. Menurut kalian, enakan langsung gede kayak gini atau pelan-pelan upgrade nanti? Karena anggaran kita masih cukup, sekalian aja kita maksimalkan dari sekarang. Mumpung masih ada budget, kenapa nggak sekalian dibagusin ya kan? Yang penting dipakai dengan benar. Aku mau buat persimpangan di jalan arteri ini ya teman-teman. Kira-kira di posisi yang pas di tengah sini. Biar nanti akses ke kanan kiri lebih gampang dan merata. Jadi nggak numpuk di satu titik aja. Lanjut. Di sini aku bikin jalan lurus di tepi kiri daratan, buat ngikutin kontur pinggirnya. Rencananya, aku mau bikin jalan 4 jalur yang mengelilingi tepi daratan ini. Jadi nanti aksesnya muter dan lebih fleksibel. Di sini aku belum sambung dulu jalan di tepi kanan ke bundaran, karena kita mau mulai bangun kota kecil di ujung bawah. Takutnya nanti semua kendaraan malah lewat sini. Jadi kita tahan dulu. Oke, sekarang kita masuk ke tahap bikin grid jalan perumahan guys. Jadi aku susun dulu pola gridnya biar rapi dan enak dilihat. Nanti setelah itu, baru kita tempatkan rumah-rumah yang kira-kira paling cocok. Tujuannya biar kawasan perumahan ini terlihat rapi, teratur, dan tetap menarik.
Oke, grid perumahan sudah jadi ya guys. Untuk area komersial dan public service, nanti kita tempatkan di sekitar jalan arteri, biar aksesnya lebih gampang dijangkau. Dan sebisa mungkin, di jalan arteri ini aku nggak buat terlalu banyak persimpangan, supaya arus lalu lintas tetap lancar ke depannya. Aku coba bikin roundabout manual yang agak besar di sini, biar nanti bisa jadi pusat pertemuan jalan juga. Selain buat ngatur lalu lintas, aku juga pengen nanti bikin elemen dekoratif di tengahnya, biar kelihatan lebih menarik. Jadi nggak cuma fungsional, tapi juga estetik. Jadi begini, untuk pola awal kota kecil kita, gimana menurut kalian? Aku mulai menempatkan bangunan rumah dulu di sini. Aku pilih secara acak aja yang menurutku paling cocok. Nanti kita lihat hasilnya. Siapa tahu malah jadi kombinasi yang menarik. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, aku sudah menyusun perumahan dengan gaya UK, dan menurutku hasilnya sudah cukup rapi. Nantinya bagian tengahnya akan kita isi sedikit biar nggak terlihat kosong dan jadi lebih menarik. Di sini aku tambahin jalur pejalan kaki di bagian tengahnya dulu. Lalu aku kasih motif batu alam, ditambah rumput berbunga, dan juga barisan pohon di sepanjang jalurnya. Dan ini hasil akhirnya, jadi kelihatan lebih cantik dan nggak kosong lagi. Di sini aku ubah beberapa jalan jadi satu arah dengan parkiran di kanan kirinya. Karena kita bikin rumah tanpa garasi, aku agak khawatir nanti mereka bakal parkir sampai ke jalan utama. Jadi kita siapin parkiran di dalam area perumahan ini dulu, biar lebih tertata dan nggak ganggu lalu lintas utama. Di sebelahnya, aku susun lagi area perumahan dengan gaya UK yang sama, biar tetap konsisten dan enak dilihat. Jadi keseluruhan kawasan terasa lebih rapi dan menyatu. Selanjutnya, aku hias lagi bagian tengahnya seperti tadi. Tapi kali ini aku tambahin gang kecil di sela-sela rumah. Jadi aksesnya lebih hidup dan nggak terlalu kaku. Sekalian bikin suasananya lebih realistis juga. Aku tambahin lagi kursi dan meja kayu di bawah pohon. Biar ada tempat santai buat warga. Jadi suasananya lebih hidup dan terasa nyaman. Jadi begini hasilnya. Masih kelihatan sedikit banget ya untuk ukuran kota. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut lagi dengan nambahin beberapa rumah yang sedikit berbeda. Biar nggak terlalu monoton. Di sini aku tambahin rumah bergaya Belanda, yang sebenarnya nggak jauh berbeda dari gaya UK, tapi cukup menarik untuk disusun. Begini hasilnya dari atas, cukup menarik ya, seperti ada pola warnanya begitu. Di sini aku mulai tambahin rumah yang sudah ada garasinya. Aku pilih secara acak aja yang menurutku paling pas. Biar variasinya makin terasa dan nggak monoton. Aku tambahin beberapa pohon di area ini, biar suasananya lebih hijau. Di sini aku ubah lagi beberapa jalan jadi satu arah dengan parkiran di samping, karena jalur ini juga nggak terhubung langsung ke jalan utama. Jadi masih aman buat area perumahan. Selanjutnya, di bagian sini kita bakal coba kasih nuansa perumahan bergaya Cina, biar variasinya makin beragam. Jadi begini penampakan distrik awal di kota kecilku. Di bagian bawah sini ada rumah-rumah yang ukurannya cukup besar, dan ada juga yang lebih kecil tapi sudah punya garasi. Di bagian tengah, kita punya perumahan bergaya Inggris dan Belanda dengan pola warna yang cukup khas dan terlihat rapi. Lalu di bagian sini, aku tambahkan perumahan dengan nuansa Cina, jadi keseluruhan kawasannya terasa lebih beragam. Selanjutnya, aku masuk ke tahap detailing sedikit ya, biar kawasan ini nggak kelihatan kosong dan terasa lebih hidup. Di beberapa bagian, aku tambahin jalur pejalan kaki, supaya warga bisa lebih nyaman buat jalan santai. Lalu aku isi juga dengan semak-semak kecil di pinggir jalan, ditambah beberapa pohon, biar suasananya lebih rindang. Gak lupa aku tambahin rumput berbunga di beberapa titik, biar ada warna dan kelihatan lebih menarik.
Detail kecil kayak gini memang kelihatannya sepele, tapi efeknya besar buat bikin kota terasa lebih realistis. Soalnya kalau cuma rumah doang, nanti warganya tinggal di perumahan, tapi vibes-nya kayak parkiran kosong. Jadi kita bikin sekalian yang adem dan enak dipandang. Jadi begini hasilnya setelah aku detailing. Sekarang kita coba jalan di bagian tengah sini. Kelihatannya sudah lebih hidup ya dibanding sebelumnya. Menurut kalian gimana? Sudah enak dilihat atau masih ada yang perlu ditambahin? Coba tulis di komentar ya, siapa tahu ada ide yang lebih keren. Oke, jadi pembangunan area residensial pertama di kota ini sudah selesai ya. Selanjutnya, kita masuk ke kebutuhan paling penting untuk warga, yaitu listrik, air, dan juga pembuangan limbah. Tanpa ini, kota kita nggak bakal bisa berkembang dengan baik. Di tahap awal ini, aku pilih bangun pembangkit listrik wind turbine atau tenaga angin, karena kondisi di sini anginnya cukup kencang. Jadi kita bisa dapat daya listrik yang lumayan maksimal dari turbin ini. Lumayan ramah lingkungan dan nggak bikin tagihan listrik kita jebol. Selanjutnya aku tambahin pompa air bersih di sini. Tidak lupa untuk menghubungkan jalan dari pompa air ke jalanan utama, agar semua rumah warga di kotaku dapat terhubung dengan pipa air bawah tanah. Dan selanjutnya, kita tinggal tambahin fasilitas untuk pembuangan limbah. Aku bakal tempatkan di area sini ya, yang agak jauh dari pemukiman. Nah, baru aja tadi ngomongin ramah lingkungan, sekarang malah buang limbah ke laut. Tapi ini cuma sementara guys. Nanti kalau sudah kebuka, kita pasti upgrade ke sistem yang lebih baik, seperti pengolahan atau daur ulang limbah. Jadi untuk sekarang, kita pakai solusi awal dulu biar kota tetap jalan. Ini dia guys, kita resmi punya kota sendiri. Dan sekarang, kita cuma bisa berharap ada yang mau pindah ke sini. Kalau enggak, ya kita doang yang jadi warga. Sambil nunggu orang-orang pindah ke sini, aku coba kasih zona komersial dulu di bagian sini. Ya, bisa kita lihat, populasinya masih nol. Tapi coba aku cek dulu ke highway. Nah, tuh kan, udah ada satu mobil. Kayaknya sih udah fix dia mau ke kota kita. Wah, ternyata ada beberapa mobil lagi di depan sana. Coba kita cek. Nah, mobil yang ini guys, coba aku ikutin ya. Mau lihat dia bakal ke rumah yang mana. Oke. Dia belok ke arah perumahan gaya Chinese yang tadi aku bikin. Wah, ini sih kayaknya fix. Dia bakal tinggal di salah satu rumah di sini. Oke, bener ya. Jadi dia bakalan tinggal di rumah ini. Dan bisa kita lihat, populasi kota kecilku sekarang udah ada 9 orang. Dan ini bakal terus nambah ya guys. Pelan-pelan kota kita mulai hidup. Di area ini rencananya mau aku bikin khusus industri pertanian ya teman-teman. Tapi nanti, setelah kita bisa buka 3 plot lahan dulu. Jadi sekarang, aku coba percepat dulu gamenya ya. Oke, kita baru aja dapat milestone pertama. Di sini kelihatan Tiny Village udah kebuka dan kita juga dapat reward lumayan buat mulai berkembang. Artinya sekarang aku udah bisa buka sampai 3 plot lahan baru. Karena kita juga udah dapat bangunan baru, aku bakal mulai taruh satu-satu di sini ya. Di sini aku pasang pom bensin mini dulu, biar kendaraan nanti nggak kehabisan bensin. Terus di sini aku bangun klinik kecil dulu, soalnya untuk sekarang baru itu yang kebuka. Dan di ujung sana aku taruh area kuburan. Biar lengkap dari lahir sampai ya udah disiapin semua. Langsung aja, aku buka 3 plot lahan ini ya. Soalnya area ini mau aku jadiin khusus pertanian. Dan kalau kita cek arah anginnya juga ke sana, jadi aman, polusi dari industri nanti nggak bakal ke kota. Makanya area industri bakal aku taruh agak di ujung sana, biar nggak ganggu warga, baik dari polusi maupun suara. Sebelum itu, aku mau buka dulu beberapa fitur ya. Kayak area parkir, advanced road service, sama highway. Pakai development point yang tadi kita dapetin dari milestone pertama. Biar nanti pas kota makin rame, infrastrukturnya juga udah siap dari awal. Di sini aku sambungin aja jalan di tepi kanan ke arah roundabout ya teman-teman. Soalnya aku mau tempatin road maintenance depot di sekitar sini. Bangunan ini penting banget buat nerawat jalan, kayak bersihin, benerin, dan ngejaga kondisi jalan tetap bagus. Walaupun kadang bisa bikin macet juga sih pas lagi ada perbaikan. Tapi ya demi jalan yang lebih bagus ke depannya. Di sini ku atur lagi. Di roundabout di bagian ini aku beri larangan belok kanan. Di jalan ini ku ganti jadi satu arah. Biar nggak ada yang masuk kota lewat sini ya. Jadi ini akses keluar aja. Untuk tempat penampungan sampah pusat, rencananya bakal aku bangun agak jauh di sana, biar nggak ganggu area permukiman. Tapi untuk sekarang, aku belum bisa buka plot lahan ke arah situ. Jadi nanti kita lanjut lagi kalau areanya udah kebuka. Sekarang aku mau upgrade jalan highway kota kecilku ke jalan highway yang lebih besar.
Jadi gini ya penampakannya setelah di-upgrade. Sekarang aku mau bikin highway kecil dari roundabout ke arah sini dulu, buat akses ke area pertanian. Dan lanjut sampai ke bagian sini yang nanti bakal jadi area industri. Kebetulan di sini juga ada rel kereta, jadi cocok banget buat jalur kargo dan ekspor dari kota kita ke kota lain, biar distribusi barangnya makin lancar. Lanjut, aku bikin jalur pertaniannya ke arah sini. Ini bakal aku bagi jadi 5 ya teman-teman. Jadi tiap 3 petak aku gabungin jadi satu area. Nah, 5 area ini nanti bakal aku isi dengan pertanian gandum, sayuran, kapas, peternakan, dan tambak ikan. Biar sektor pertanian kita lengkap dari awal dan bisa langsung produksi berbagai kebutuhan. Nah, jadi begini kelihatannya. Untuk jalan yang ini, aku perbaiki dulu jadi curve ya, biar kelihatan lebih smooth dan nggak kaku. Oke, di sini kita dapat milestone kedua, Small Village. Jadi langsung aja aku buka 2 plot lahan lagi di area sini untuk pusat pembuangan sampah nantinya. Oke, kayaknya jalan yang ini aku hapus aja ya guys, soalnya ternyata berlebihan. Lanjut lagi, aku bikin melengkung jalan yang satunya lagi. Oke, jadi kurang lebih begini konsep jalur pertaniannya. Udah mulai kelihatan rapi, dan akses antar petaknya juga enak. Jadi tinggal kita isi aja tiap area, biar mulai produktif satu persatu. Pertama, aku isi dulu peternakan di sebelah sini ya, biar langsung ada produksi dari sektor ini. Dan mulai jalan pelan-pelan. Nantinya area pertanian ini jadi ini bisa bantu nambah pemasukan kota. Tuh, minusnya sampai 200 ribuan ya. Coba aku matiin dulu road maintenance depotnya.
Jadi kita harus nambahin sendiri. Lanjut lagi. Di sekitar sektor pertanian ini, aku tambahin sedikit landscape ya. Aku bikin bukit di sebelah jalan highway. Ya walaupun sebenarnya nggak kecil juga sih. Ini aku jadiin pembatas antara kota sama area pertanian. Di sini mungkin bisa aku buat terowongan gitu ke depannya ya. Terus di atas bukitnya, aku tambahin pohon-pohon yang lumayan rimbun. Biar kelihatan lebih natural dan nggak gersang. Nah, sekarang jadinya kayak gini. Gimana menurut kalian? Di sini kita udah mulai dapat pendapatan dari ekspor listrik, sekitar 23 ribuan ya, walaupun masih minus sekitar 90 ribuan. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan kita balik ke positif. Sekarang kita mulai masuk ke tahap detailing di area pertanian ya. Mulai dari pertanian sayuran di sini, aku ganti surface lahan tanamannya jadi yang lebih hijau. Nah, surface itu tampilan atau tekstur permukaan tanahnya. Jadi kita bisa atur biar kelihatan lebih sesuai sama jenis tanamannya. Biar area sayuran ini kelihatan lebih hidup dan realistis. Di area peternakan, aku ganti surface-nya jadi rerumputan ya. Terus aku tambahin semak-semak yang bervariasi dan juga beberapa pohon kecil biar lebih hidup. Untuk area textile fiber, sebenarnya aku pengen yang hijau ada putih-putihnya gitu. Tapi karena nggak ada, ya aku pakai yang tersedia dulu aja. Kalau area gandum, aku biarin dulu ya, soalnya udah cukup pas tampilannya. Lanjut, aku perbagus dulu tampilan dari dirty road-nya ya. Soalnya tadi kelihatannya agak terlalu flat, kurang terasa realistis. Jadi aku coba bikin sedikit variasi, biar jalurnya kelihatan lebih natural. Setelah itu, aku tambahin barisan pohon di sepanjang pinggir jalur area pertanian ini ya. Aku pakai beberapa jenis pohon yang berbeda, biar kelihatannya lebih bervariasi dan gak monoton. Selain itu juga, bisa bikin area ini terasa lebih hidup dan alami. Jadi nggak cuma jalan sama lahan pertanian aja, tapi ada detail yang bikin lebih enak dilihat. Di belakang area pabrik, aku tambahin parkiran ya, dari cereal mill sampai ke pabrik sayuran. Aku pakai dirty road dulu buat jalurnya, biar simple dan sesuai sama area industri. Terus jalannya aku rapihin lagi sedikit, biar lebih enak dilihat dan nggak terlalu kaku. Oke, di sini kita bakal beresin dulu detail-detail di area pabrik. Pertama, kita hapus dulu pager di cereal mill ini, soalnya ini cukup mengganggu jalan. Lanjut, kita bersihin beberapa semak-semak liar ini. Nah, sekarang bagian penting, kita mulai hubungkan jalur antar pabrik biar lebih rapi dan efisien. Oke, selanjutnya kita bakal nambahin detail-detail kotor di area pabrik ini biar kelihatan lebih realistis. Soalnya sekarang masih terlalu bersih, kayak pabrik baru buka kemarin. Ya, walaupun emang baru dibangun sih. Biar kerasa tuh, ini pabrik yang beneran dipakai, bukan showroom. Detail kecil kayak gini tuh yang bikin semuanya jadi lebih hidup. Nah, di sini kita sambungin lagi area lantai pabrik ini ke parkiran biar aksesnya lebih enak. Ini bisa dibilang kayak lantai pabrik sih, atau mungkin jalur beton ya. Yang penting kita bikin transisinya halus, jadi pekerja bisa keluar masuk tanpa aneh-aneh. Sekalian juga biar kelihatan lebih nyambung dan nggak kepotong gitu aja. Soalnya kalau enggak, kesannya kayak parkiran sama pabriknya nggak kenal. Nah, sekarang kita tambahin lagi detail-detail kecil kayak retakan di permukaan. Kita kasih sedikit retak-retak halus, biar kelihatan udah sering dilewatin kendaraan berat. Detail kecil kayak gini tuh ngaruh banget ke realismenya. Dari yang tadinya kelihatan game banget, sekarang mulai terasa lebih hidup. Oke, kita tambahin secukupnya, jangan sampai malah kelihatan rusak parah. Oke, selanjutnya kita tambahin bekas-bekas ban di permukaan beton pabriknya, biar kelihatan sering dilewatin truk-truk berat. Kita taruh di area belokan sama titik keluar masuk, biar lebih masuk akal. Sekarang mulai kelihatan kayak area industri yang sibuk banget. Oke, makin hidup nih pabriknya. Nah, sekarang kita bakal ganti rumput di sekitar area pabrik ini. Soalnya yang ini masih terlalu hijau dan rapi, kurang cocok sama suasana industri. Kita ubah jadi rumput yang lebih kering, patchy, dan agak mati kayak gini. Jadi kelihatannya lebih natural, seolah-olah sering kena aktivitas pabrik dan jarang dirawat. Nggak mungkin kan area pabrik rumputnya kayak taman kota. Oke, ini langsung bikin vibe industrinya lebih dapet banget. Oke, selanjutnya kita tambahin beberapa aset biar area pabriknya makin hidup. Mulai dari box-box, trailer truck, sampai trailer traktor. Kita juga masukin mesin harvester buat panen, plus beberapa alat berat kayak traktor dan truk. Tapi penempatannya harus tetap rapi. Kita taruh di spot yang nggak ganggu jalur atau area parkir. Jadi kelihatan sibuk, tapi nggak berantakan.
Dan sebagai pemanis, kita tambahin beberapa pohon besar di sekitar area, biar ada sedikit kontras antara area industri sama alamnya. Oke, sekarang area pabriknya terasa jauh lebih hidup dan realistis. Nah, sekarang kita lanjut ke area pabrik tekstil. Kita bikin juga sama seperti tadi. Kita ulangin konsepnya, mulai dari detail kotor, tekstur, sampai aset-aset pendukungnya. Biar nggak kelihatan beda sendiri dibanding area pabrik yang lain. Jadi semuanya terasa satu kesatuan dan konsisten. Oke, selanjutnya kita kasih sedikit detail di area pertanian. Nggak perlu berlebihan, cukup beberapa sentuhan biar nggak kelihatan kosong. Kita tambahin elemen kecil yang bikin area ini terasa aktif dan dipakai. Fokusnya tetap simple, tapi tetap nambahin realismenya, biar nggak kalah sama area pabrik yang tadi udah kita rapihin. Nah, jadi begini hasil akhir dari area pertanian beserta industri pendukungnya. Kita udah tambahin berbagai detail kecil biar semuanya terasa lebih hidup dan realistis. Menurut kalian gimana? Udah kelihatan natural belum? Atau masih ada yang kurang? Siapa tahu kalian punya ide tambahan yang bisa bikin area ini makin keren. Tulis di komentar ya. Dan coba lihat di sana. Ada beberapa hewan ternak di area pabrik. Sepertinya hidup mereka bakal nggak lama lagi ya. Oke, di sini kita lihat ada satu truk trailer yang mulai beraktivitas. Coba kita cek. Ini dari pabrik peternakan dan tujuannya ke tambak ikan. Tapi tambak ikannya sendiri belum produksi apa-apa, masih 0 kilogram. Jadi harusnya truk ini mau ngambil ikan, tapi ikannya belum ada. Datang-datang cuma bisa lihat air doang. Bahkan masih merugi juga nih, kemungkinan karena belum ada pekerja. Jadi ini truk literally cuma jalan-jalan, nggak bawa apa-apa. Kita lihat nanti kalau udah ada pekerja, baru deh mulai beneran ada hasilnya. Oke.
Skateboardnya sementara masih agak flat ya, jadi aku dekor tipis-tipis dulu biar nggak kelihatan kosong banget. Aku tambahin beberapa tanaman, pohon-pohon di sekitarnya, terus juga ada pondok kecil buat tempat duduk. Lumayan, jadi ada spot santai juga buat yang nggak main skateboard. Sebagai pemanis, aku kasih semak bunga biar lebih berwarna dan enak dipandang. Sekarang tampilannya mulai lebih kebentuk dan nggak sekedar area kosong doang. Untuk beberapa lahan kosong di area ini, aku isi dengan pohon-pohon dan beberapa tanaman, biar nggak ada spot yang kelihatan kosong banget. Selain nambah hijau, ini juga bikin area sekitar jadi lebih enak dipandang. Detail kecil, tapi bikin keseluruhan area terasa lebih rapi dan keisi. Dan ini dia kondisi kota kecil kita untuk saat ini ya teman-teman. Kelihatan udah mulai kebentuk, area perumahan udah cukup rapi, jalanan juga saling terhubung dengan cukup enak. Di sebelah kiri ada zona residensial yang lebih tertata, sementara di kanan mulai kelihatan area yang lebih padat dan berkembang. Terus di tengahnya jadi kayak pusat penghubung jalan utama yang bikin mobilitas lebih lancar. Walaupun masih sederhana, tapi kota ini udah mulai kelihatan arah perkembangannya. Aku cek dulu ke area pertanian, dan nice, mereka udah mulai produksi dengan lancar. Bahkan beberapa bangunannya udah mau upgrade ke level 2, artinya demand-nya jalan dan sistemnya udah mulai stabil. Di area industri juga sama, karyawannya udah penuh semua. Ini tanda bagus sih, berarti ekonomi kota kita mulai keangkat pelan-pelan. Dan sekarang kota kita udah mulai profit ya, sekitar 60 ribuan per bulan. Pendapatan terbesar datang dari pajak, dan yang paling tinggi itu dari sektor industri. Masuk akal sih, industrinya lagi aktif banget dan karyawannya juga udah penuh. Sementara ekspor listrik sekarang turun jadi sekitar 12 ribuan, karena warga kita makin banyak yang pakai listrik sendiri. Di sisi lain, pengeluaran upkeep juga lumayan tinggi ya. Jadi walaupun profit, tetap harus kita jaga biar nggak jebol kalau kota makin gede nanti. So far sih masih sehat, ini tanda kota kita lagi di fase berkembang. Dan kalau kita lihat lagi, ternyata upkeep paling besar itu datang dari rumah sakit ya. Tapi ya wajar sih, makin banyak warga berarti kebutuhan layanan kesehatan juga ikut naik. Nah kalau kita lihat dari production chain diagram ini, sektor pertanian kita lagi ngolah grain alias gandum. Dari total produksi sekitar 351 ton, hasilnya masuk ke rantai proses lanjutan. Sebagian grain ini diproses dulu di industri processing, terus hasil akhirnya dipakai buat produk turunan. Salah satunya convenience food. Dan yang menarik, di jalur ini kita juga mulai punya surplus. Kelihatan juga ada sebagian hasil yang akhirnya diekspor keluar kota. Jadi intinya, pertanian kita sekarang nggak cuma panen doang, tapi udah mulai nyambung ke industri pengolahan dan bahkan nyumbang ke ekspor. Ini bagus sih, berarti rantai produksinya mulai jalan dan ekonomi kotanya makin kebentuk. Oke, sekarang kita masuk ke sentuhan akhir buat kota kecilku ini. Pertama, aku upgrade dulu wind turbine, biar pasokan listriknya makin kuat. Terus aku buka lahan sumber daya batu, buka lahan sumber daya minyak. Setelah itu aku buka juga lahan baru buat area industri, biar ekspansi kotanya makin jelas. Lalu aku unlock park maintenance, large park, sama sport park pakai development point. Pusat pemeliharaan taman juga aku taruh deket pusat pemeliharaan jalan, biar servisnya lebih terpusat dan rapi. Pelan-pelan, kota kecil ini makin siap naik level. Sekian dulu untuk video pertama di channel ini ya teman-teman. Di video ini kita udah bangun kota di City Skylines 2 dari nol sampai mulai kebentuk rapi, berkembang, dan udah mulai menghasilkan. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai akhir, aku bener-bener appreciate banget support kalian. Kalau kalian mau support lebih, kalian bisa donate lewat link di bawah. Dan jangan lupa like, komen, sama subscribe biar aku makin semangat lanjut bangun kota ini di episode berikutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya dan kita lanjut bikin kota ini jadi makin keren lagi.